Bahkan kemarin disebutnya sebagai gobsmacking bananas. Jadi itu kayak tiba-tiba di bulan September 2023 ini ada peningkatan temperatur yang ekstrim. Jadi dianggap bulan ini sudah disepakati sebagai the hottest month of all time. Semua saintis, bukan hanya semua saintis lah, jadi saintis di seluruh dunia bersepakat bahwa ini adalah sebuah kenyataan, sebuah fakta, climate change adalah sebuah fakta. Ini resolusinya, reportnya IPCC tahun 2023 yang terdiri dari tiga dokumen, terdiri atas 782 peneliti, 66.000 publikasi disitir, itu semua sepakat. Jadi ada climate change, itu adalah anthropogenic source, dan ini adalah petunjuk panduan kalau kita gimana caranya menghadapi climate change. Jadi sainsnya udah clear, jadi udah nggak ada lagi yang kayak wah climate change itu bohong, climate change itu adalah akal-akalan, konspirasi itu adalah justru itu yang itu konspirasi. Jadi jadi saintis itu clear, jadi semua sains itu clear. Ya kita harus reduce greenhouse gas dengan segala cara, dengan segala apa yang kita bisa. Kenapa kalau nggak kita reduce, apa yang akan terjadi ya? Ini ada yang namanya tipping point. Tipping point itu poin di titik di mana kerusakan tuh udah nggak bisa dibalikin lagi. Jadi kalau misalkan kita punya penggaris, kalau misalkan penggarisnya masih bisa kita lengkungin, itu berarti masih bisa balik. Tapi kalau penggarisnya udah patah, ya udah kita udah nggak bisa. Nah, itu disebut sebagai tipping point. Saintis sudah melihat ada beberapa tipping point yang udah mulai kelihatan. Jadi kalau misalkan 1,5 derajat, coral reef latitude yang di khatulistiwa akan dead, Greenland ice sheet akan cair, West Antarctic ice sheet akan hilang gitu, dan seterusnya. Jadi ini adalah diyakini oleh para peneliti. Jadi climate change itu nggak kayak, mungkin bisa jadi bukan kayak gradual, pelan-pelan, tapi abrupt. Jadi change-nya tiba-tiba bisa yaitu patah gitu. Jadi ya seperti ini adalah failure in rock mechanics, jadi seperti bilang kayak penggaris gitu yang patah. Dan ini sudah diwanti-wanti oleh para peneliti. Dan ya tadi seperti saya sampaikan sudah terjadi ini temperatur rata-rata setiap tahun bertambah terus. Sekarang tahun ini adalah El Nino, mungkin akan bertambah lagi. Bahkan ada keyakinan kita itu akan sampai di 1,5 derajat lebih panas daripada sebelumnya, daripada baseline. Antarctic ice sheet, jadi es di Antartik itu udah sangat rendah. Ini rata-ratanya kayak gini, tiba-tiba jadi udah beyond prediction. Jadi prediksi-prediksi model yang sebelumnya itu udah nggak berlaku lagi karena kita udah masuk ke sistem yang baru itu. Untuk mengatasi itu, para pemimpin dunia bersepakat gitu dalam Paris Agreement bahwa kita akan mereduce emission, kita akan mengurangi emisi sampai 0, globe net zero di tahun 2050. Tapi itu kan 2015 ya, di sini 2015. Sekarang udah 2023 gitu. Ini pathway-nya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita mau net zero di tahun 2050 tuh memang harus kita kurangi dengan sangat ekstrim, 48% emisi dibandingkan sekarang pada 2030, 65% emisi 2035, dan sangat terjal gitu. Saya nggak tahu apakah kita bisa mencapai ini atau enggak, mungkin enggak. Tapi ya ini adalah target bersama. Jadi negara-negara tuh menyusun yang namanya national determinate. Jadi kontribusi setiap negara. Misalkan Cina itu kebanyakan dari batu bara. Makanya dia gila-gilaan sekarang bikin wind farm, solar farm, dan lain-lain. Jadi dia transisi energi gitu. Atau misalkan negara-negara di
di Skandinavia itu mereka masalahnya tuh heater karena kan mereka dingin kan. Jadi sekarang mereka di mana-mana bikin heat pump, jadi pakai geothermal untuk manasin rumahnya dibandingkan dia pakai gas gitu. Dan di seluruh negara mereka punya komitmennya masing-masing. Semakin lambat kita menyetop mengurangi emisi, semakin banyak CO2 yang keluar naik ke atas permukaan, ke atas atmosfer. Ini kayak apa nih? Ini integral gitu. Jadi kalau kita curve-nya steep gini, CO2 yang keluar ya hanya di sini. Tapi kalau kita makin lambat, makin banyak CO2 yang dan yang tadi ya CO2-nya udah ada di atmosfer harus kita hilangkan. Jadi selain kita harus kurangi ininya, CO2 yang di atmosfer juga harus kita serap, harus kita hilangkan. Dari situ apa sih yang harus kita reduce? Ya yang pertama ini adalah penggunaan jelas fossil fuel, ya fossil fuel, coal, oil, gas. Tapi ada juga deforestation gitu. Jadi ini yang jadi topik pekerjaan saya, deforestation. Besar juga dia, nggak cuma coal, oil, natural gas, tapi deforestation gede juga, penyumbang CO2 di atmosfer. Kenapa sih kita harus reduce gitu? Jadi kenapa kita nggak udah biarin aja. Jadi karena carbon capture and storage, jadi banyak perusahaan minyak tuh yang sekarang bikin teknologi untuk carbon capture storage. Jadi mereka kayak gimana caranya memerangkap, kita tangkap CO2 terus kita masukin ke dalam aquifer di bawah permukaan. Udah puluhan tahun itu dilakukan, tapi ya nggak jalan. Itu scale-nya itu belum berhasil, ada banyak leakage segala macam, susah. Ada namanya Direct Air Capture Carbon Plant, ini namanya ORCA di Iceland, paling besar di dunia. Jadi dia misalkan kita punya mesin yang menyerap CO2 di atmosfer gitu, di atmosfer, kemudian langsung dia taruh di bawah permukaan. Tapi setahun dia cuma mampu 4.000 ton per tahun. Tadi kita skala emisi kita tuh 30 miliar ton gitu. Jadi 30 miliar ton dibandingkan dengan 4.000 ton per tahun, ini adalah sampah lah misalkan. Ada orang yang nanam pohon 1 triliun pohon, dia tanam di Australia, tanam di Amerika, tapi kemudian dia hantam sama kebakaran hutan. Banyak pohon-pohon kita yang udah nggak lagi jadi penyimpan karbon, tapi udah jadi sumber emisi. Jadi semua orang yang bekerja semua orang tuh harusnya bersepakat bahwa mengurangi emisi itu jauh lebih baik daripada kita berusaha untuk mencoba menyerap, karena ya itu harganya mahal, susah, dan teknologinya belum ada yang bisa menyerap dengan skala yang kita butuhkan. Nggak ada gunanya nanti misalkan 10 tahun lagi semua udah saya bilang, udah saya ingetin dari dulu, bakal kayak gini, karena kita semua merasakan dampaknya. Ini kayak di film Don't Look Up-nya Leonardo DiCaprio, dia mengingatkan ada asteroid, tapi ya diketawain itu kan akhirnya asteroidnya kena bumi, semua yang dead gitu. Dan ini ya jadi motivasi. Jadi gimana kalau anak saya nanti udah besar terus dia kayak udah paham gitu ya, udah tahu, kayak si Greta Thunberg. Greta Thunberg ini orang Swedia, pas umur 15 tahun dia mulai demo di parlemen di Swedia, untuk menuntut ada aksi perubahan iklim. Jadi gimana dia nanya ya anaknya, ngelihat anak kita sendiri gimana itu. Terus ya kemarin dia baru ditangkap di London setelah join climate protest stop oil di London. Jadi apakah nanti kita akan lakukan seperti itu ke anak-anak kita? Terus kita masuk ke Indonesia lah. Indonesia gas rumah kacanya dari mana datangnya? Jadi dia datangnya, Indonesia ini kebanyakan dari energi besar memang, tapi ada yang besar nih dari land use dan juga dari kebakaran gambut. Jadi kita kalau di ranking ini yang paling besar kalau kita disatuin ya, hampir 800 juta ton, 900 juta ton CO2 per
per tahun lebih besar daripada sektor energi. Jadi kalau Indonesia itu memang tantangannya adalah di sektor lahan. Ini 2 minggu yang lalu Kalimantan Tengah kebakaran hampir ekstrim, dia sangat di sini asap. Ini mungkin mirip kayak tahun 2015, tahun 97 itu ini kejadian seperti ini. Dan ini sekarang masih terbakar. Ini Kalimantan Tengah, Palangkaraya, di jalan lintas, jalan transit Palangka, dari Palangka ke Pulang Pisau, ininya seperti ini. Jadi api merah, langit oranye gitu. Ini kebakaran gambut ini. Jadi yang tadi ini emisi yang sangat besar tuh ya datangnya dari sini. Jadi selain ini emisi CO2, jadi tapi ini juga krisis kesehatan, krisis kemanusiaan juga. Ini datangnya dari tanah gambut. Jadi tanah gambut. Ini sekilas tentang tanah gambut. Di tanah gambut ini adalah tanah yang sangat penting. Jadi dia hanya 3% di seluruh dunia. Tapi ini meskipun kelihatan banyak nih kayak di utara, tapi kan ini karena distorsi peta ya, jadi aslinya nggak seluas ini, tapi hanya 3% gambut seluruh dunia. Tapi kalau menyimpan karbon 2 kali lebih banyak daripada seluruh hutan kalau ditimbang gitu. Dan drain peatland ini mengemisi hampir 2 miliar ton karbon setiap tahunnya, setara dengan 5% anthropogenic greenhouse gas. Jadi hanya 3% lahan, tapi emisinya 5%. Jadi kan nggak imbang ya. Hanya 3% lahan, tapi mengemisi 5%. Artinya kalau kita save area yang hanya 3% ini, kita bisa mengurangi 5% greenhouse gas anthropogenic manusia. Kebanyakan dari kebakaran gambut dan juga oksidasi dari karbon yang terpendam. Bagaimana kenapa sih lahan gambut itu bisa menyimpan karbon dan bisa menyerap karbon? Jadi lahan gambut itu bentuknya kayak gini. Jadi dulunya ada rawa-rawa, terus rawa-rawanya itu terjadi, kalau rawa-rawa kan tergenang ya, rawa-rawa tergenang. Ada dead material, pohon, semak-semak, belukar segala macam, dia jatuh ke situ dalam kondisi reduksi. Jadi dalam kondisi reduksi itu karena tergenang, sehingga mengakibatkan dekomposisi. Jadi pembusukan materialnya itu sangat lambat tuh, karena dia reduksi. Karena pembusukannya sangat lambat, laju akumulasi dari material yang mati segala macam itu lebih cepat daripada laju dekomposisinya. Akhirnya dia terakumulasi sampai akhirnya cekungan ini penuh. Jadi pertama cekungan ini jadi penuh dulu, dan hebatnya lagi, jadi cekungannya itu bukan cuma hanya cekung, tapi dia kemudian membentuk menjadi seperti dom. Jadi karena ini areanya sangat panjang, sangat 5-100 kilo ya, datar, di tengah-tengahnya tetap sama gitu, di tengah-tengah tetap sama, tanaman tumbuh, misalkan pohon-pohon tumbuh mati, pohon tumbuh mati, terus dia sampai membentuk seperti gundukan. Ini bisa 10 meter mungkin atau 12 meter ketinggiannya dari nol. Nah, ini gambarannya kurang lebih seperti ini nih. Di kantor saya dulu di Seruyan, di lahan gambut di dalamnya seperti ini, tergenang gitu. Jadi kalau misalkan ini daun-daun ini jatuh, pohonnya ada tumbang, dia nggak. Jadi kan kalau misalkan di pohon yang biasa aja tumbang di taman gitu, tamannya kering, kan ada ada pelapukan ya, ada rayap, makanin segala macam, habis sampai akhirnya dia berapa puluh tahun mungkin dia hilang. Tapi kalau misalkan di gambut dia basah, ya udah terus seperti itu aja bentuknya, lama dia mengalami mengalami pembusukannya sangat lama. Terus kami lakukan
penelitian lu ada ini tadi ada saya lihat ada Alif juga nih mahasiswa geologi TB lakukan penelitian lakukan pengeboran 5 sampai berapa 5 meter kalau nggak salah 5 meter di tempat terus kita lihat dalamnya seperti apa ya, dalamnya gambutnya kayak gini, jadi dalamnya tuh di kedalaman 3 meter masih ada kayu, di kedalaman berapa masih ada akar itu selama, jadi sampai di sini ada kita punya 4 meter di bawahnya lempung laut nih. Jadi ya ini selama ribuan tahun jadi rule of thumb-nya tuh 1 tahun itu 1 milimeter. Jadi kalau misalkan kita punya 5 meter berarti 5.000 tahun. Tapi meskipun ya bisa jadi lebih cepat atau lebih lambat. Ini penelitiannya Alif. Jadi di bawahnya tuh lempung, ini di bawahnya lempung, atasnya adalah gambut. Ini angkanya tuh jadi loss on ignition. Jadi loss on ignition itu hilang karena terbakar. Jadi kalau udah di kedalaman ini dia tuh isinya karbon semua. Jadi isinya tuh material material organik semua. Makanya dia loss on ignition, dia terbakar. Jadi kalau yang gambutnya isinya material organik, jadi kalau dia kering memang jadi bahan bakar api semua. Jadi karena isinya tumpukan akar, jatuhan akar, batang, daun-daun yang mati, segala macam itu. Jadi ini isinya bahan-barangnya seperti ini gitu. Tapi kalau makin ke bawah makin banyak kayak lumpur-lumpur, tanah, clay, lempung dan seterusnya. Bulk density-nya jadi rata-rata beratnya tuh berat jenisnya sekitar 0,1 ton per meter kubik. Jadi ini terlalu detail lah, terlalu. Di Indonesia gambut ada banyak, ada luasnya, ada sekitar 15 juta hektar. Pembentukannya terjadi sekitar macam-macam. Jadi kalau misalkan gambut yang coastal, jadi misalkan gambut yang di pesisir Sumatera, bagian pantai Sumatera Timur, Riau, Jambi, Sumsel gitu. Gambutnya itu rata-rata umurnya 5.000 tahun. Jadi antara 5.000 tahun dia mulai terakumulasi. Kalau gambut di Kalimantan dia lebih tua. Jadi misalkan gambut ini di sentra Kalimantan ada yang sampai 12.000 tahun. Sejak 12.000 tahun mulai terbentuk gitu. Ini di Kutai juga ada juga gambut Kaltim. Bahkan gambut yang paling tua di Kalbar ada yang mengukur sampai umurnya 40, terbentuk sejak 48.000 tahun yang lalu. Ini ada kaitannya juga dengan kenaikan muka air laut. Ini yang ini tuh garis yang grafik yang ini menunjukkan ketinggian muka air laut sejak 21.000 tahun yang lalu, dan di sini ya mulai terbentuk. Jadi kalau di Kalimantan ini gambutnya ini gambutnya Kalimantan terbentuk sejak 18.000 tahun yang lalu sampai sekarang. Kalau yang Sumatera Timur sejak 7.000 tahun yang lalu sampai sekarang. Terpengaruh dengan kenaikan muka air laut. Ini salah satu contoh data kubah gambut. Jadi ini bikin penampang dari sini ke sini, luas panjangnya sekitar 12 kilo. Kita bisa lihat ada membentuk kayak kubah. Ini yang coklat ini tuh permukaan tanahnya. Yang biru ini permukaan kanopi pohonnya. Jadi ada beda tinggi sekitar dari 3 meter dari sini 3 meter di atas permukaan laut sampai 12 meter di atas permukaan, jadi sekitar 9 meter bentuk kubah pada panjang 12 km. Jadi kelihatan sepintas seperti datar, tapi sebenarnya ada kubah. Nah, ini isinya karbon semua, isinya gambut, isinya karbon yang sudah terakumulasi selama yang tadi saya bilang 12.000 sampai belasan ribu tahun yang lalu. Inilah gambutnya. Selain dia juga ngisi jadi ngisi gambut, dia juga sebagai water storage gitu. Jadi kebayang kalau misalkan di Kalimantan Tengah, Kalsel gitu kan nggak ada gunung. Kalau di Jawa kan ada gunung. Kalau hujan airnya ditaruh di gunung, dia mengalir jadi mata air. Kalau di Kalteng itu nggak ada gunung. Makanya di mana dia menyimpan airnya? Dia menyimpan airnya di gambut. Air tanah juga sangat dalam gitu. Misalkan kayak di kota Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan itu air tanah bisa 100 meter masih belum dapat air tanah
yang 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 bagus gitu. Air jernihnya dapatnya dari gambut. Gambut tadi saya bilang berat jenisnya 0,1 gram per sentimeter kubik, 100 gram 100 kilo per meter kubik gitu. Dia tapi dari volume itu, kalau misalkan kita punya volume gambut 1 meter kali 1 meter kali 1 meter, hanya 10%-nya berupa gambut, tapi 90% yang isinya adalah air. Kayak dia bisa nyimpen air di, jadi dia sebagai kubah penyimpan air lah. Jadi ekivalennya kayak gunung di Jawa. Jadi gunung-gunung di Jawa dengan kubah-kubah gambut di Kalimantan itu ekivalen sebagai tempat penyimpan air. Pemerintah Indonesia mengatur bahwa gambut dengan kedalaman 3 meter itu sebagai protected zone. Asumsinya 1 tahun rainfall, jadi annual rainfall-nya 3.000 atau 3 meter per tahun, itu bisa disimpan di dalam 3 meter gambut yang intact gitu. Jadi makanya dia dianggap sebagai area protected. Ini khusus jelasin. Tapi nah ini di dalam gambut kita punya lihat pohon-pohon yang besar-besar nih kayak gini. Jadi pohon-pohon ini foto teman-teman saya di Seruyan, Ijul, Haji Joko, pohon-pohonnya besar-besar kayak gini. Dan ada banyak, jadi pohon-pohonnya tuh ada banyak. Si batang-batangnya ini tuh saling akar-akarnya tuh saling mengunci sampai di tengah-tengah gambut itu, di tengah-tengah antar akarnya tuh airnya tuh menggenang gitu. Jadi ada yang menarik, jadi gambut itu kan dia yang tadi saya sampaikan, jadi dia tuh sangat poros. Kalau dia sangat poros dan dia punya gradien, punya kemiringan, harusnya tuh kan air tuh melimpas ya. Tapi air tuh di gambut tuh enggak, di gambut tuh airnya stay di situ. Ya salah satunya karena pohon-pohon yang besar ini. Makanya ada sebuah hubungan yang sangat erat antara vegetasi, gambut, dan air. Jadi kalau misalkan vegetasinya kita tebas tuh airnya bisa mengalir. Kalau misalkan airnya kita kuras, gambutnya bisa hilang, dan seterusnya. Jadi dari sini karena airnya, jadi genangan air di lahan gambut terbentuk karena adanya vegetasi yang sangat rapat sampai air itu susah untuk kabur dengan cepat karena terhalang oleh akar-akar, sehingga akhirnya bisa terbentuk kubah. Ini contoh-contoh kubah gambut ya. Ini misalkan ini di Taman Nasional Sebangau di Kalimantan Tengah. Ini ada ini tempat saya kerja dulu. Ini tempat saya kerja juga di sini di sebelah baratnya Taman Nasional Tanjung Puting. Kita juga punya kubah gambut di sini di Kabupaten Kapuas, Kabupaten ini Pulang Pisau. Ini kubah gambut juga, tapi udah hancur oleh proyek 1 juta hektar. Jadi ini nih, jadi kubah-kubah gambut ini yang dibikin disodet oleh kanal-kanal raksasa. Ini adalah proyek 1 juta hektar yang gagal. Ini contohnya proyek 1 juta hektar tahun 90-an. Presiden Soeharto pengen bikin food estate. Jadi waktu itu kita belum tahu, belum ada yang, karena ketidaktahuan akhirnya sikat, oke, lahan gambut itu adalah lahan yang tidak produktif, ayo kita hajar untuk jadikan sawah. Yang ada yang tahu waktu itu ahli gambutnya belum ada ahli gambutnya, sangat terbatas. Tapi akhirnya adalah disaster. Jadi tujuannya pertama tuh mereka bikin kanal besar tuh mau bikin irigasi. Jadi mereka pengen air dari sungai. Jadi mereka pengen air dari sungai besar kan, Sungai Kahayan tuh masuk mengairi lahan gambut ini. Tujuannya, targetnya. Makanya mereka bikin kanal. Itu tuh sebenarnya bukan kanal drainase tapi kanal irigasi. Tapi mereka nggak tahu bahwa air tuh keluar terus limpah, air keluar terus. Dihajar dengan kemarau tahun 1997, lahan gambutnya udah dikeringkan, akhirnya terjadi environmental disaster yang paling besar di Indonesia, bahkan mungkin di belahan bumi selatan pada waktu itu gitu. Ini salah satu lesson learn. Jadi
jangan sampai kita melaksanakan proyek tanpa tahu, apalagi proyek yang gede, tanpa tahu potensial environmental impact gitu. Contohnya yang ini untuk para geologis adalah deep sea mining. Jadi kan kita waktu saya kuliah tuh ramai tuh, jadi ada deep sea mining, potensi untuk deep sea mining lah. Gede-gedean lah ya. Kita nggak tahu itu adalah zona yang kita nggak tahu. Kalau dilaksanakan tanpa kita mengerti, bisa jadi seperti Mega Rise Project tahun 97. Apa yang terjadi kalau gambut itu rusak? Gambut itu di drainase. Jadi tadi saya bilang bahwa gambut itu harus basah. Jadi gambut itu dia kondisinya harus reduction, jadi harus tergenang biar dia reduksi, biar dia dekomposisinya lambat gitu. Dekomposisi anaerob yang lambat. Tapi kalau misalkan kita kurangi turunin, akhirnya permukaan gambut itu teroksidasi. Jadi dia terpapar oksigen. Karena terpapar oksigen, mikroba-mikrobanya tuh jadi tidak bekerja secara anaerobik, tapi dia bekerja secara aerobik yang lajunya lebih cepat, bisa 10 kali atau 20 kali lebih cepat dibandingkan anaerobik. Jadi kalau misalkan dekomposisi itu bayangannya gini, kayak gambut itu kayak kita makan tuh, kita ada energi, kita dekomposisi itu fungsinya kayak gini, fungsinya organik material ditambah oksigen, dia keluarnya adalah CO2 plus energi. Nah, CO2-nya ini yang hasil. Jadi kalau misalkan rata-rata permukaan airnya 90 cm, misalkan ada emisi CO2-nya bisa sampai berapa nih, 80 ton per hektar. Dan seterusnya. Jadi kasarnya kalau di daerah tropis, setiap penurunan 10 cm, kita bisa dapat emisi 5-10 ton CO2 per hektar. Selain dari emisi juga, ini ada permukaan gambut. Ini kalau misalkan permukaan gambut, terus kita bikin kanal biar kita kuras airnya, maka ada sebagian air yang akan hilangkan, sebagian gambut akan hilang karena oksidasi, sebagian laginya akan terkompres, itu akan terpadatkan, sehingga permukaan gambut yang asalnya di titik hijau ini, dia akan turun sampai dia jadi di titik merah. Di Indonesia mungkin lajunya bisa 10 cm per tahun pada lahan gambut. Tapi kalau misalkan yang studinya dari Hoyer itu 5 tahun pertama setelah lahan gambut yang masih bagus itu dikuras, di drainase, turunnya adalah 1,4 meter. Jadi lahan gambutnya masih bagus, dibikin drainase, dia akan terjadi subsiden sebanyak 1,4 meter. Bencana gambut, bencana iklim terjadi, kebakaran tahun 2015, Indonesia dihajar habis-habisan sama Malaysia, sama Singapura, sama seluruh dunia, karena terjadi emisi segala macam ya. Presiden Jokowi waktu itu baru menjabat 1 tahun, akhirnya dia mengeluarkan langkah berani. Oke, kita akan bentuk Badan Restorasi Gambut. Jadi kita akan restorasi gambut kita yang rusak 2 juta hektar selama 5 tahun itu Indonesia. Jadi langkah sangat berani dari pemerintah. Langkahnya apa yang mereka lakukan? Oke, kita lakukan 3R katanya, rewetting, kita basahkan lagi gambut yang tadi yang di drainase, kita install puluhan ribu sekat kanal di gambut-gambut kita revegetation, kita hutankan lagi gambut kita yang terdegradasi, dan kita revitalisasi. Jadi kita coba kembangkan budidaya ramah gambut di lahan gambut kita yang sudah terlanjur jadi lahan untuk produksi masyarakat. Masyarakat sudah ada di sana, nggak bisa kita apa-apakan. Bahkan banyak oleh dari mereka tuh sama pemerintah ditempatin di sana gitu. Jadi
harus kita, ini langkah sangat berani dari pemerintah Indonesia. Di seluruh dunia menurut saya, jadi setelah saya lihat, setelah saya ikutan beberapa forum, forum internasional itu, Indonesia itu sangat sangat dipuji atas langkahnya ini. Jadi memang ada banyak hal yang bisa kita improve, tapi kita itu beberapa langkah di depan itu, bahkan dibandingkan beberapa negara seperti Jerman. Bahkan saya bisa ambil contoh, misalkan ada websitenya pemerintah namanya PRIMS. Saya coba saya ganti share screen-nya. Mana ya ini? Sebentar. Mana ini ya? Screen 2. Udah screen ya? Oh, oke. Nah, ini jadi pemerintah bikin website ini PRIMS, isinya adalah semua aktivitasnya BRG restorasi sejak 2017 kan. Data-datanya semua dimasukin, sekat kanal di mana-mana aja, sumur-sumur bor di mana-mana aja, desa mandiri Peri Gambut di mana-mana, plot pengertian segala macam dia masukin. Ini di Jerman aja belum ada yang seperti ini. Jadi yang apa namanya tuh terpusat punya data seperti ini. Kita bisa argue, bisa berdebat akan apa namanya tuh, apakah negara kita ini sudah benar atau belum, apakah apa namanya tuh, apakah kita masih ada kebakaran, masih terjadi kebakaran, masih terjadi kerusakan, masih terjadi di mana-mana. Tapi kita sebenarnya ada di tahap langkah yang benar. Semoga. Oke, sekarang masuk ke bagian yang menyenangkan, mungkin bagian carbon offset, jadi bagian keuangan. Jadi gimana dapat duitnya dari merestorasi gambut. Jadi di Indonesia ada sekitar 14 juta hektar lahan gambut, 6 juta hektarnya terdegradasi. Ya, kita coba asumsikan, katakanlah untuk merestorasi 1 hektar itu perlu 16 juta rupiah, dengan 1.000 US dollar. Berarti kita perlu uang 6,6 miliar US dollar, jadi sekitar 100 triliun rupiah. Tapi ya katakanlah, let's say tanpa restorasi, maka lahan gambut kita ini akan mengemisi ya 50 ton CO2 per hektar per tahun. Jadi akan ada 330 juta ton ya, 330 juta ton CO2 per tahun yang diemisi oleh Indonesia dari lahan gambut ini kalau kita ngapa-ngapain. Dengan kita restorasi, emisinya katakanlah 20 ton CO2 per hektar per tahun. Jadi ada 30 ton CO2 per hektar per tahun yang bisa kita save, yang bisa kita, dan ini yang bisa diklaim sebagai carbon credit, yang kemudian yang bisa dipakai untuk membiayai restorasinya itu sendiri gitu. Jadi ini gambarannya. Jadi kalau misalkan asalnya 1 meter, kita pakai yang hijau nih, 1 meter ini 80 ton. Kalau dia jadi 40 cm kan berarti dia jadi segini, jadi 40 ton CO2 per hektar per tahun. Jadi ada selisihnya ini yang kemudian jadi emission reduction dari skema avoiding emission. Ini yang kemudian jadi uang. Ini carbon credit itu pada prinsipnya adalah perbedaan antara CO2 yang dihasilkan dengan adanya project dengan CO2 yang dihasilkan tanpa adanya project. Jadi kalau misalkan ini adalah kurva emisi terhadap waktu. Kalau misalkan nggak ada project, emisinya besar, tapi kalau misalkan ada project, emisinya ada menurun. Offsetnya ini yang kemudian kita bisa selisihnya bisa kita jadikan sebagai offset.
Dari situ kita sangat penting untuk bikin baseline model yang valid. Kalau misalkan saya nggak ada project, maka area saya akan hilang, area saya akan terbakar, akan dan logis, bisa masuk akal dan ya sesuai gitu. Ada juga beberapa prinsip kayak emisi above ground itu kayak pohonnya. Kalau below ground emission kayak emisi gambut tanahnya itu ada juga prinsip namanya additionality. Jadi additionality itu jadi kalau project itu kalau project itu akan terjadi nggak akan terjadi kalau misalkan nggak ada project, dan harus permanen. Jadi harus yakin bahwa misalkan kita menanam pohon 1 miliar pohon, itu pohon 1 miliar itu bisa bertahan selama 30 tahun misalkan. Itu yang kemudian jadi masalah di Kanada, di Australia. Mereka bikin project karbon yang nanam pohon kemudian kehantam oleh kebakaran. Ada juga prinsip kebocoran. Jadi ini prinsip-prinsipnya untuk carbon credit. Peatland protection dan restoration itu adalah the best. Jadi menurut saya adalah satu nature-based solution, solusi berbasis alam yang paling bagus, paling baik. Jadi dengan hanya menaikkan CO2 muka air 110 cm, kita bisa reduce sampai 10 ton. Makin besar kita naikkan muka air, makin besar juga emisi reduction-nya. Bahkan dia bisa jadi mensekwestrasi, menyerap karbon. Ada juga ya biodiversity, water regulation, mencegah kebakaran hutan, mengurangi kondisi asap. Jadi melindungi gambut itu bukan cuma masalah karbon, tapi juga yang tadi ada krisis kemanusiaan, asap gitu ya di Kalteng, anak-anak bisa sakit, anak-anak nggak bisa sekolah. Melindungi karbon itu nggak cuma karbon, tapi lebih. Jadi makanya melindungi karbon jadi lebih berharga dan harus kita laksanakan itu. Dan juga ada potensi finansial yang besar juga. Ini estimasi kerugian karena karena gambut kita rusak 2015 sampai 28 miliar dolar, itu sekitar berapa berarti? 450 triliun. Sejak 2004 estimasi sampai 190 miliar dolar, itu sekitar 1.600 triliun ya kerugian-kerugiannya. Jadi kalau dibandingkan biaya yang tadi saya sampaikan, kita perlu 6,6 miliar dolar untuk merestorasi gambut. Kalau misalkan di 1.000 US dollar, mungkin bisa jadi lebih mahal lagi. Di masa depan melindungi gambut itu bakal lebih susah. Kenapa? Karena ya tadi, kalau misalkan peatland drainage itu kita biarkan, bakal terus terjadi peatland subsidence. Gambut kita akan kehilangan kemampuannya untuk nyimpan air. Udah gitu, dengan semakin panasnya atmosfer, akan ada intensitas hujan itu akan semakin tinggi, karena setiap penambahan 1 derajat di atmosfer itu dia mampu menyimpan 7% lebih banyak uap air. Jadi makin besar intensitas hujannya makin gede, tapi hujan itu sekaligus gitu. Jadi bukan hujan yang rintik-rintik kecil-kecil rata selama sepanjang tahun, tapi hanya dalam durasi 1-2 hari hujan, intensitas hujan 1 atau 2 bulan. Longer drought period, jadi makin panjang musim kemarau, makin banyak api, makin banyak CO2, makin warming lagi. Ini namanya feedback loop. Jadi siklusnya berulang, tapi semakin berulang tuh semakin parah ya. Makin dia kembali, maka makin meningkat intensitas loopnya. Dan ini juga terjadi pada berbagai macam sistem yang memengaruhi di bumi. Misalkan sistem gambut di Arktik, ada permafrost, es di kutub juga gitu juga, dia ada feedback loopnya yang semakin
yang dipengaruhi oleh warming gitu. Tapi harus dilakukan segera. Kenapa? Karena kalau tidak dilakukan, jadi itu karbon yang melimpah ruah disimpan selama ribuan tahun di bumi ini jadi time bomb. Jadi dia bakal, kalau kita biarin ya dia malah jadi sumber emisi dan mengeluarkan jauh lebih banyak lagi CO2 ke atmosfer. Penutupnya, ini adalah salah satu film dokumenter favorit saya. Jadi ada film namanya Chasing Ice, yang dia menceritakan tentang seorang fotografer namanya James Balog. Dia mencoba merekam pencairan es di Greenland, di Arktik. Dia sampai dia kerja tuh sampai kakinya, lututnya dioperasi beberapa kali, tapi dia terus kerjain. Dia bilang, kenapa sih kamu ngapain kamu gitu-gitu doang, ngerjain ini ke dingin-dinginan, ke es itu bolak-balik sampai lutut kamu dioperasi berkali-kali. Saya bilang, nanti kalau anak saya si Simon sama si Emily ini udah gede, 25 sampai 30 tahun lagi, waktu itu bumi itu memanas, global warming terjadi, itu bencana di mana-mana, kamu tahu, kamu udah belajar apa yang terjadi, kamu ngapain? Katanya. Saya pengen bisa jawab, saya tuh ngelakuin, saya tuh semua yang saya bisa saya kerjain gitu. Saya pengen ada di jalan yang benar gitu. Jadi ini yang menginspirasi saya, dan ya itu. Jadi pada akhirnya saya nggak tahu itu, seperti yang kita lihat di grafik yang tadi, dari grafiknya penurunan CO2 kita itu nggak kelihatan seperti akan memenuhi target Paris Agreement, dan kita juga udah mengalami kenaikan suhu, temperatur, rekor temperatur berulang-ulang gitu. Tapi ya itu, kita pengen ada di jalan yang benar, kita pengen bisa contribute untuk itu dengan apapun yang kita bisa. Terima kasih Mas Saidi, mungkin kita bisa ke sesi diskusi. Mohon maaf kalau misalkan terlalu panjang dan kurang jelas gitu, kita diskusi aja. Thank you. Siap, terima kasih Mas Malik, menarik ya sebenarnya. Ini isunya sangat kekinian sekali gitu kan, bahas yang seperti ini sebenarnya yang terjadi. Dan dampaknya mungkin yang pertama kali kita rasakan ya ini, terkait tentang pemanasan global maupun CO2 ini. Tadi ada yang bertanya ya, mungkin dari Mbak Sofia, mangga. Ada yang resen? Atau ada yang bertanya, boleh lewat chat ataupun resen, silakan. Oke, sambil nunggu yang bertanya, mungkin sambil ngopi. Oke, saya nanya dulu. Boleh. Oke, kalau yang terkait sebenarnya kan ini tentang regulasi ya, regulasi tentang CO2, tentang carbon credit ya. Oke. Sebenarnya apakah di Indonesia tuh, setahu saya baru 2025 ya berlaku carbon credit ya? Atau sebenarnya sudah mulai? Gimana? Carbon credit itu sebenarnya kan kayak semacam carbon tax kayak gitu ya, buat yang perusahaan, atau gimana sebenarnya carbon credit itu sendiri? Ya, jadi kalau di Indonesia udah ya pemerintah udah bikin skema cap and trade, tapi setahu saya baru sektor sektor energi mungkin atau PLN yang kena tax, kena pajak. Jadi ada batasan, setiap ini harus boleh mengeluarkan berapa ton CO2, dan kalau misalkan lebih dari itu dia akan kena pajak. Harganya hanya Rp30.000 per ton, di Indonesia berarti 2,3 US dollar. Jadi kalau misalkan
Saya nggak tahu udah di ini atau belum, apa namanya itu, tapi aturannya udah keluar, aturannya udah ada, cuman nih implementasinya sama perusahaan-perusahaan saya kurang paham juga, tapi aturannya sudah ada. Kalau di Eropa itu carbon tax sampai 65 euro per ton, tergantung di negara-negara beda-beda. Swedia sampai 100, California juga seperti itu, tapi pada prinsipnya negara-negara udah bikin batasan boleh mengemisi berapa ton CO2 setiap perusahaan, jadi dia kena aturan gitu. Gitu Mas Aidi. Ya mungkin itu salah satu regulasi ya tadi ya untuk mendukung pengurangan emisi kali ya. Ya setiap orang kayaknya setiap perusahaan udah kena aturan untuk emisi dari aktivitasnya, kayak dari apa namanya, mengemisi dari apa namanya, dari pesawat terbangnya, level emisi yang dilakukan udah mulai harus dihitung di account, dan nanti dilaporkan. Ya itu udah dilakukan di Indonesia juga, kayaknya sepertinya udah mulai dikerjakan juga. Oke, Mas Malik, ini ada yang nanya Mas Malik dari Pak Budi Setiawan. Oke, di Prism BRG menggunakan model apa ini, mic SHE dan mic Hydro. Barangkali Mas Malik ikut dalamnya bisa memberikan gambaran terkait dengan manajemen airnya. Ya, ini saya dulu ikut juga nih pelatihannya. Ini kerjain dulu sama DHI sama WRI rasanya, mic Hydro. Saya nggak begitu tahu gimana gambarannya seperti apa, tapi pada prinsipnya seperti yang saya bilang, Indonesia udah mau maju lah, udah maju dibandingkan negara-negara lain. Kita punya konsep namanya kesatuan hidrologis gambut, itu juga nggak ada di negara-negara lain tuh. Kesatuan hidrologis gambut tuh unik, Indonesia yang punya, membagi zona-zona hidrologis gambut. Pada prinsipnya kita pengen hitung berapa banyak air yang masuk ke dalam lahan gambut, berapa banyak air yang keluar, berapa banyak air yang harusnya ada biar gambut itu tetap basah gitu. Jadi pemerintah ngeluarin aturan nggak boleh di bawah 40 cm lahan gambut. Tapi ya itu dimodelkan hampir di seluruh di beberapa KHG di Indonesia. Saya tahu beberapa kayak di Sumsel dikerjain tuh pakai model MIXI. Tapi kendalanya terutama di gambut itu adalah kekurangan data topografi yang akurat, data LiDAR. Jadi dia harus yang akurat. Jadi tapi kalau kita mau bikin modeling dengan akurat, kemampuan processing powernya harus tinggi. Jadi kalau data LiDAR resolusi 1 meter, maka makin berat untuk processing powernya. Itu agak modeling hydrologis itu lebih sangat menantang lah di lahan gambut. Begitu mungkin Pak Budi, saya nggak bisa kasih gambaran yang ini sih, kurang lebih seperti itu. Ya, siap. Terima kasih kata Pak Budi. Oke, mungkin selanjutnya ada yang raise hand, Mbak Sophia Nur Akila, mangga silakan. Iya, terima kasih. Selamat malam, Mas. Malam. Ya, jadi perkenalkan saya Fani, ini pakai akun anak saya. Okay. Ya, jadi tadi ada slide-nya ini di Serian ya. Mas, kebetulan saya saat ini domisilinya di Serian Kaltim Kalteng di perkebunan kelapa sawit. Nah, ini tertarik dengan berdasarkan list penyumbang emisi terbesar di Indonesia, kan katanya ada 2 ya, terbesarnya peat fire sama forest gitu. Nah, kalau boleh tahu, kalau perkebunan kelapa sawit itu kan sekarang kan lagi primadona banget ya. Jadi di Kalimantan tuh besar banget gitu. Nah, ini seberapa besar sih emisinya gitu?
Oke. kalau dibuka di pitland-nya gitu. Terus Oke. yang kedua, nah kita kan memang sudah diaudit untuk mempertahankan degradasi pitland di perkebunan gitu ya. Nah sebenarnya kalau menurut pendapat Mas sendiri, bagaimana sih cara gitu untuk mempertahankan kualitas gambut gitu di perkebunan kelapa sawit gitu ya, karena kan di Indonesia sudah penyumbang produksi terbesar ya kelapa sawit gitu, dan banyak juga peatland di situ gitu. Nah kemudian kalau boleh tahu, nah ini ada lagi yang ketiga, jadi kan ada kanal-kanal drainase. Nah kalau menurut pengetahuan Mas, bisa nggak sih itu mempertahankan water level gitu di lahan gambut gitu, karena kalau di KHG gitu yang benar-benar kita disuruh pertahankan itu kan dari water levelnya gitu. Oke, terima kasih ya Mas. Oke. Terima kasih Mbak, tadi Mbak siapa tadi? Saya Mbak Fani. Iya. Alfani, ibunya Sofia ya. Ya, jadi kalau pada prinsipnya kalau udah banyak penelitian emisi karbon di lahan sawit atau akasia gitu ya. Emisi karbon itu sangat terpengaruh dengan ketinggian muka air. Makanya pemerintah mengatur minimal maksimal tidak boleh lebih dalam daripada 40 cm muka air dari permukaan. Rule of thumb-nya ya setiap 10 cm itu 10, kalau misalkan 0 berarti 0, kalau misalkan minus 10 berarti 5 ton gitu. Jadi bagi dua lah, dibagi dua atau ekstrimnya dibagi 10 ton. Jadi setiap turun 10 cm emisi 5 ton. Itu rule of thumb kasarnya lah kalau kita mau kasar, tapi bisa hitung lebih akurat lagi. Ada penelitian misalkan di Riau, grupnya April itu mereka melakukan awalnya ada dia pakai estimasi seperti itu, misalkan 10 ton per 10 cm, tapi ternyata setelah dia lakukan perhitungan, ternyata nggak sebesar itu. Itu bisa juga kalau kita punya metodenya untuk menghitung emisinya. Tapi rule of thumb-nya kurang lebih seperti itu, setiap 10. Jadi kalau misalkan ada muka air di sawit itu 1 meter, ya kurang lebih setiap tahun itu dia mengemisi 100 ton atau 50 ton CO2 per tahun. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk menaikkan manajemen airnya ya dilakukan penyekatan kanal ya. Jadi kanal-kanal yang udah ada disekat agar dia bisa mempertahankan muka air di atas 40 cm. Jadi sebanyak mungkin, serapat mungkin, sebaik mungkin bisa dilakukan, sebanyak mungkin dilakukan penyekatan penyekatan kanal. Terus tadi apa lagi? Saya apalagi tadi ada yang belum terjawab? Yang pertama, perkebunan kelapa sawit itu dia penyumbang terbesar juga nggak sih Mas emisinya? Ya kalau kalau kita banding sejak awal pembukaan, jadi kalau kita harus bandingkan sejak awal dia dibuka ya. Jadi emisi itu sejak di awal membuka kebun sawit. Awalnya jadi saya coba. Jadi kalau misalkan kebunnya ketika dia dibuka, yang tadi misalkan kubah gambut yang tadi saya lihat 12 meter misalkan dia tingginya. Tapi setelah dia dibuka tuh bisa turun sampai jadi misalkan 10 meter di atas permukaan aja, ada 2 meter turun dari ketinggian. Itu kan karbonnya itu berarti kan hilang. Jadi sejak pembukaan dan saya pikir sejak tahun 2000 Seruyan, Kotim, Kobar itu kan salah satu area yang alih fungsi gambut menjadi sawitnya yang paling besar di Kalimantan Tengah. Jadi ya kalau kita bilang ya kalau kita hitungnya sejak itu ya dia adalah penyumbang emisi yang besar. Tahunannya mungkin sekarang kita bisa kendalikan dengan menaikkan muka air, kayak
sejak pemerintah juga mengatur semua yang ada di lahan gambut dia harus melaporkan ketinggian muka air setiap berapa meter, berapa radius, berapa hektar ada alat pengamatan muka air dan dia harus laporkan. Kemarin juga dari Direktorat Pengendalian PKL mengenai kesulitan juga ada klaimnya untuk net zero Indonesia dari lahan HGU atau yang ada di hutan, kenaikan muka airnya seperti apa, dan diklaim sebagai emisi pengurangan emisi di Indonesia itu ada juga hitungannya. Tapi yang menurut saya dia salah satu yang ya kita harus jujur untuk mengakui bahwa lahan sawit itu penyumbang emisi karbon, meskipun dia juga menyumbang banyak ekonomi lah buat masyarakat. Saya bukan orang yang anti sawit, saya merasa sawit itu membawa kesejahteraan juga buat orang-orang di Kalimantan Tengah. Gitu. Oke, terima kasih. Oke, jadi dia masuknya ke land use change tadi ya, forest dan land use change tadi ya. Yes, dan masih untuk lahan-lahan yang masih di bawah 40 cm di bawah permukaan tanah, ya itu masih mengemisi juga. Jadi kalau ya selama dia masih ada oksidasi pada lahan gambut itu adalah emisi. Jadi, selama lahan gambut itu tidak basah, ya itu emisi karbon. Selama lahan itu bukan nggak tergenang, ya, itu ininya memang beratnya di situ. Gambut itu harus tergenang. Jadi bukan lahan yang kering. Kalau dia kering ya dia harus basah ya. Yes. Oke, terima kasih Mas jawabannya. Terima kasih Mbak Fani pertanyaannya. Mas Fajar tadi ada mau pertanyaan, Kang Fajar? Udah boleh nanya? Boleh. Enggak, Mas Fajar, ada salam juga nih dari Pak Eril nih. Oh, ada Pak Eril situ? Lagi tadi titip salam nggak bisa hadir katanya. Waduh, kemana lagi tuh, sibuk bener. Enggak, Kang Fajar. Ya, ini presentasi yang bagus ya, pemaparan yang bagus. Terima kasih ya Mas Malik. Tuh Pak Budi Setiawan suruh open mic aja itu, biar dengar cerita Bappenas gimana strateginya tuh. Jadi sekalian ya. Jadi Pak Budi kalau masih monitor. Oke, mungkin dari saya komentarnya ya, saya lagi double web tadi. Jadi mungkin kalau agak tadi udah dijelaskan, ya mohon maaf, tapi saya perlu klarifikasi lagi karena memang presentasinya adalah mengenai geologinya ya. Jadi geologi daerah gambut. Jadi kita tahu mungkin ada banyak kategori ya dalam istilah gambut yang mungkin perlu dikorelasikan dengan istilah geologi nih, Mas Malik. Mungkin bisa cerita sedikit ya. Sebagai contoh mereka kan memakai istilah fibrik ya, saprik dan lain. Nah, ini kaitannya dengan emisi. Kalau dengan di geologi ini apakah ada pengaruh atau tidak? Misalnya daerah ini dominan adalah saprik gitu ya, atau dominan fibriks. Apakah dia ada pengaruh dengan emisi atau tidak? Karena memang kalau kita bicara seperti itu, pelamparannya akan berbeda-beda. Ya, jadi apakah dalam menghitungnya ada dipukul rata atau tidak gitu ya. Belum kalau kita bicara mengenai kategori dom sama non-dom ya, yang bukan dom. Nah, mungkin apakah bisa kita bikin sedikit konklusi di masalah ini sehingga lebih jelas bahwa geologi itu sebenarnya juga salah satu kunci penting untuk bicara mengenai restorasi gambut. Mungkin dari saya itu dulu Pak Mas Malik. Terima kasih presentasi yang baik. Ya betul Mas Fajar. Jadi saya memang di geologi ini memang belum terlibat terlibat banyak di dalam restorasi gambut, padahal sangat banyak perannya yang bisa bisa masuk di sini tuh ya. Jadi kayak misalkan kemarin saya yaitu ada teman-teman yang saya jeblosin ke lahan gambut itu, Alif sama Pierre. Alhamdulillah udah lulus satu lulus sarjana meneliti gambut itu. Dia kayak ya kita lihat lah, kita tadi ngebor gambutnya sampai 5 meter, terus dia ngelihat ini ada gambut yang masih bentuknya tuh masih ada kayu-kayunya, itu ini berarti ini adalah fibrik misalkan, berarti kan laju dekomposisinya sangat masih rendah tuh. Ada gambut yang udah sampai udah nggak kelihatan sama sekali
apa namanya itu bentuk-bentuk material organiknya, tapi udah jadi bubur banget, berarti itu udah saprik, artinya dia udah terdekomposisi sangat terdekomposisi berat. Itu juga bisa ada orang bisa bikin petanya, peta apa namanya itu tutupan gambut, apakah dia kelasnya seperti apa. Saya pernah lihat ada beberapa yang bikin kelas-kelas di permukaan seperti apa, saya nggak tahu juga cara dia memetakannya kayak gimana, karena tapi itu bentuk apa tingkat dekomposisi gambut itu perlu kita teliti, karena kita pengen tahu ini seperti apa. Itu bentuk di Indonesia gambut yang dianggap semua sama nih, kubah gambut, padahal sebenarnya gambut itu ada juga gambut yang sifatnya nggak berkubah gitu. Kayak ada yang kalau di Eropa tuh namanya ada fen, ada bogs gitu, ada gambut yang berkubah, ada gambut yang disuplai sama air tanah. Itu sifatnya berbeda. Kita di Indonesia sama sekali belum kita sentuh topik itu fen dan bogs, dan pengaruhnya terhadap emisi seperti apa. Ada beberapa penelitian yang meneliti tentang tingkat kerawanan, misalkan Pak Muhammad Taufik dari IPB, dia meneliti kalau misalkan gambutnya saprik, gambutnya fibrik, gambutnya hemik, pengaruhnya terhadap soil moisture soil moisture storage dan kerawanan terhadap kebakaran seperti apa, itu sudah publish, kalau nggak salah saya 2019 atau 2020. Itu juga dia pakai untuk penelitian BRG untuk membuat fire danger rating system di lahan gambut. Dia berdasarkan data itu juga tuh. Jadi sudah ada penelitiannya, tapi kalau yang terkait emisi saya belum, mungkin sudah ada tapi saya belum baca seperti apa ininya, tingkat emisinya lah, berdasarkan kelasnya seperti itu. Tapi kalau yang di Indonesia saya lihat kita masih belum nyampe, kita masih cuma sampai gambut, non gambut, kita belum nyampe. Kalau di sini di Jerman kita udah punya fan box, ada tipe-tipe sampai tipe-tipe biotopenya seperti apa. Ada fan yang disuplai dari air yang karbonatan, ada fan yang disuplai oleh air dari yang apa namanya tuh, air yang kayak magnesium dan itu kita belum nyampe ke sana, meskipun ya sebenarnya menarik juga itu. Saya tahun 2021 saya gabung sama penelitiannya Project Conservation Indonesia. Kita lihat gambut di daerah Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal, itu beberapa gambut itu tepat di pinggirnya perbukitan Angkola itu. Dia dapat air banyak, itu pasti dia punya karakter yang berbeda, yang pasti beda banget sama gambut di Kalteng misalnya, atau gambut di Riau. Itu topik yang menarik juga untuk kita explore somewhere lah, sometimes. Entah kapan, entah oleh siapa. Gitu, Kang Fajar. Ya, saya boleh komentar? Boleh. Moderator, sorry, jadi tektokan nanti, Bang. Ya, jadi itu tadi, bahwa nanti akan melahirkan ke upaya restorasinya, Mas Balik. Itu akan sangat berbeda. Jadi effortnya akan beda, itu terkait dengan carbon tax-nya sebenarnya. Nanti kalau mulai jalan carbon tax ini, mungkin perusahaan-perusahaan di daerah yang sulit untuk merestorasi, dia akan komplain gitu ya. Harusnya agak beda di sini. Atau mungkin itu dari pihak perusahaan. Dari pihak regulasi, ini bisa membuat kita kasih carbon tax yang mahal untuk daerah-daerah yang restorasinya sulit. Sehingga tidak langsung dibuka wilayah-wilayah seperti ini. Gitu. Jadi dia harus aneh. Jadi mungkin apakah bisa ke sana challenge-nya kalau kita melihat bahwa sebenarnya kondisi geologi itu memainkan peran penting dalam upaya restorasi gambut. Itu mungkin dari saya. Makasih, Mas. Betul. Makasih, Kang Fajar. Ya, betul. Keep on the good work lah. Tapi saya kira itu udah bagus ya, apa yang dipresentasikan tadi. Udah kita makin ke arah yang benar lah istilahnya, insya Allah. Insya Allah, Kang Fajar. Ini ya, tadi seperti yang saya sampaikan, ya kita kalau bandingkan dengan negara-negara lain sebenarnya ya kita
lebih maju beberapa langkah lah, meskipun ya kerusakan gambutnya memang ya jauh, kita ya memang nggak bisa berbangga diri juga, oh, Indonesia hebat, ya gambutnya rusak gimana lagi, tapi ya dibandingkan negara-negara lain itu bisa belajar dari Indonesia. Bahkan ada Profesor Griswold, jadi Profesor Hans Josten, dia salah satu yang paling ilmuwan gambut yang paling disegani di dunia. Mungkin dia tuh selalu bicara tinggi soal Indonesia. Jadi itu negara Indonesia katanya bisa merestorasi 2 juta hektar gambut selama 5 tahun dengan segala kekurangannya, itu lebih banyak dibandingkan bangsa Eropa sepanjang sejarahnya merestorasi. Jadi we are on the good track, dan ya banyak yang harus kita perbaiki tentu, yang harus kita usahakan, yang harus kita bersama-sama kita perjuangkan. Pak Budi Setiawan, Pak Budi. Mungkin Pak Budi ini, silakan Pak Budi, ditunggu ini kayak. Iya, terima kasih ini Kang Fajar, bisa aja. Saya sebetulnya lagi merefresh ilmu lama saya di hidrogeologi. Lagi coba-coba melihat, ya karena kan bicara restorasi, misalkan investasi dengan sumur bor yang begitu banyak gitu kan, itu seberapa efektif sih sekarang ini? Kalau boleh, kan ada di Samani di Gambut dan sebagainya. Ya, karena saya terakhir ke Gambut itu saya masih di Kalbar waktu itu, kebakaran hutan. Ya. Terus ini kita mau lihat Kalteng. Dari sisi investasi misalnya, itu tadi Kang Fajar udah nyambung tuh, karena memang tadi kalau Mas Malik menyebutkan ya kalau kita bicara nilai ekonomi karbon yang ada sekarang memang baru di energi. 2,3 ya. Ya baru di energi, dan itu pun tantangannya diimplementasi memang ke industrial power plant ya. Industrial power plant itu agak ribet, urusan lebih ke politis bukan teknis. Teknis sudah selesai, saya ikut membantu mengurusi di Kementerian Keuangan, tapi politisnya memang berat kalau di IPP ini. Ya pemilik, kita tahulah siapa pemilik IPP gitu ya, yang di Senayan sana. Ya. Prop gitu lah. Nah makanya untuk gambut juga memang satu peluang yang besar ya, cuman yang saya melihatnya dari pengalaman Mas Malik selama ini kan tadi kalau ada gunung maka jelas ya alur hidrogen lebih mudah. Nah Kalimantan ini kan sama nggak ada gitu ya. Ini sebelum bicara di bawahnya nih, itu nyimpen air itu di mana gitu. Ini ada nggak jauh-jauh aja, ada danau yang di dekat IKN itu sebelahnya gambutnya terbakar gitu. Padahal itu ada danau di situ. Jadi sebetulnya air tanahnya sendiri gitu itu seberapa bisa mempertahankan itu gitu ya, mempertahankan muka air kalau dari pengalaman selama ini gitu. Ya, Pak Budi, jadi sejauh yang pengalaman saya membuat sumur bor di Gambut Kalteng, air tanah tuh kebanyakan jadi jauh dalam, jadi kita mau ngebor tuh susah, terbatas sebenarnya. Kalau kita ini keluarnya cepat untuk yang kalau kita mau pakai untuk skala restorasi, jadi pompa untuk madam gitu. Memang kayak 10 meter kita ketemu aja kantong-kantong kecil, tapi bukan untuk ini yang besar. Tapi kalau untuk restorasi kita sebenarnya cuma perlu usahakan untuk air yang memang jatuh di situ, jadi presipitasi di daerah situ, di cekungan situ aja yang memang kita harus usahakan untuk kita tahan selama mungkin, karena satu-satunya cara dia keluar kan lewat, namanya kan kanal-kanal di Gambut itu kan drainase, jadi dia menguras, jadi itu tuh benar-benar, ini studi saya di Jerman tuh sekarang bidangnya hampir semua air tuh keluar tuh cepat banget lewat drainase, makanya kita pasang sekat di mana-mana itu. Kalau misalkan kemaraunya panjang, sekat kanal pun bahkan nggak cukup untuk bisa airnya habis menguap gitu ya, dia evapotranspirasi keluar. Tapi kalau misalkan kita mau bikin
restorasi gambut yang aktif, yang kayak kita pompa secara aktif, masukin air ke itu menurut saya nggak make sense untuk kita lakukan, karena skala kerusakannya sangat skalanya landscape, luas. Yang paling masuk akal ya memaksimalkan air yang memang masuk situ. Secara alami, Pak Budi, memang bahkan pada gambut yang intek pun ketika kalau kemaraunya panjang dia turun gitu. Di Sebangau tahun 97 itu muka air tanah di tengah-tengah kubah gambut Sebangau itu 90 cm itu penelitiannya Profesor Hidenori Takahashi dari Hokkaido. Jadi ya bahkan di yang kubah gambut yang masih intek pun seperti itu. Kebakaran pada lahan gambut pun sebenarnya adalah natural juga. Jadi 10 kalau penelitiannya Dr. Eko Yulianto dari BRIN untuk disertasinya kan menunjukkan bahwa ada di beberapa lapisan itu ada arang-arang pada lapisan gambut di Sebangau. Artinya secara natural terjadi juga itu kebakaran gambut. Tahun 1800-an ada seorang Belanda, Pietschnapel, dia melaporkan kebakaran gambut di Kota Waringin Timur. Itu katanya sampai ratusan ribu hektar. Jadi itu ada di bukunya Tropical Peatland Ecosystem itu oleh Profesor Hans Johnson. Jadi dia dari laporan lama 1850 sebelum kita rame-rame, ketika kebakaran memang bisa terjadi juga itu kebakaran lahan gambut. Tapi kalau sekarang ya memang udah sistem gambutnya seperti itu, terus kita drainase makin cepat. Tapi kalau menurut saya kalau kita mau restorasi yang aktif seperti itu, yang kita misalkan pompa bikin sumur bor ke dalam aquifer, terus kita pompa unlimited 24 jam itu pakai solar power, itu menurut saya nggak terlalu, mungkin akan mahal, bisa jadi kita lakukan, tapi ya mungkin akan mahal dan secara teknis mungkin sulit mungkin ya. Saya nggak terbayang sih yang seperti itu, nggak terbayang untuk saya kerjakan misalkan di perusahaannya Mbak Sylvie untuk kayak gitu, nggak terbayang. Ya, mungkin satu lagi, karena kan itu kan terkait dengan climate itu sendiri ya. Jadi misalnya hujan sekarang kan saya belum lihat model yang dibuat teman-teman Meteo Pak Triwayu Hadi yang di Kalimantan Tengah ini kan. Nah, yang memang nanti kalau katakanlah lebih dari 3 bulan tidak hujan itu ya, ataupun katakanlah seperti sekarang kan lagi El Nino ya, itu kan berapa bulan tuh. Nah, strategi ini memang artinya kan kita hanya menunggu hujan gitu ya. Yes. Mungkin apakah misalkan untuk restorasi gitu ya, kalau kita bicara dari atas, kita bicara dari weather fire index misalnya. Kan kalau biasanya kalau kita ngitung di air tanah itu kita kekeringan itu dengan SPI kan. Seberapa lama dia musim kering dan sebagainya itu. Kalau di gambut sendiri di dalam model climate-nya tadi gitu ya, menghitung lamanya kering itu sudah pernah lakukan belum? Oh yes. Ini saya kerjain tahun 2020 waktu di BRG. Jadi kita punya 150 monitoring tinggi muka air di Indonesia, Pak Budi. Kan itu menurut saya itu juga salah satu hal yang perlu kita apresiasi juga di BRG. Dengan 5 tahun kita bisa pasang sebegitu banyak alat monitoring muka air di seluruh Indonesia dengan segala macam land cover dan segala macam kesulitan pemasangannya. Dan memang setiap area itu memang punya gradien penurunan muka air yang beda-beda. Ada yang steep, ada yang itu setahu saya sih belum dilakukan. Saya itu pernah mengexercise itu, tapi tidak selesai, keburu keluar dari Badan Restorasi Gambut. Tapi sebenarnya kalau mau dikerjakan itu bahannya sangat ada banget tuh, Pak Fajar. Mungkin kalau misalkan punya ini di BRG ada 150 water level seluruh Indonesia. Mereka berapa dari tahun
2018, 2017 itu udah direkam dan dia merekam sampai daily setiap 10 menit 24 jam dilaporkan. Jadi itu kalau ada yang mau mengekstrak data itu harusnya sih sangat mungkin bisa dikerjakan gitu. Oke. Jadi itu 2017-18 itu ya datanya ada ya. Dari 2017 sampai sekarang juga masih beroperasi, yes. Jadi kalau nanti kita mau buat model hydrograph ke hydrograph kemudian ke groundwater flow-nya itu possible berarti ya. Harusnya possible sangat ya untuk mungkin ya modelnya kan dia per titik ya, kan dia sebarannya nggak misalkan 1 kHG satu titik atau kan ya mungkin untuk kita nggak bisa bikin untuk ekstrapolasinya akan sulit, tapi per titik itu yang kita punya datanya ya sejak itu dirawat terus gitu. Makanya ya itu Pak Budi. Oke, terima kasih nih PAI Kang Fajar nih. Muridnya Kang Budi sebenarnya. Ayo. Ya ada mahasiswa lagi S3 cuman dia di di Kalimantan Timur yang IKN itu. Tadi saya sampaikan sebelah itu danau tapi gambutnya masih terbakar. Ini jadi pertanyaan sebetulnya. Ya, oke. Kita nanti coba lihat data-data di situ. Terima kasih informasinya. Mungkin berarti kita harus kontak ke BRG-nya ya. Kontak ke BRG Kedeputian 1 kalau saya itu dia. Itu nggak ada webnya untuk sebarannya di mana saja posisi datanya? Ada coba dicek aja di PRIMS itu Pak Fajar. PRIMS BRG. Oke. Baik, Pak Budi, Pak Fajar, ini diskusinya menarik ini kayak lagi seru-seru ya sebenarnya itu kan. Oke. Berhubung di waktu Jerman udah jam 4 lebih baterainya ya. Oke. Oke, terima kasih untuk diskusi menariknya Mas Malik. Oke, mungkin lain kesempatan bisa kita undang lagi nih Mas Malik di FWD. Oke, terima kasih. Tidak bisa memberi apa-apa ini buat Mas Malik. Mudah-mudahan ada tadi sebagai salah satu proses menuju jalan yang benar kayak gitu kan. Kita untuk sharing knowledge dan yang lainnya. Nomor rekening saya udah di Mas Eri udah. Siap. Pakai karbon kredit berarti kita. Oke. Terima kasih banyak buat semua peserta di diskusi ini. Ya, nanti untuk provide recordingnya ada nanti kita. Oke. Mungkin ada penutup dari Mas Malik? Ya penutupnya mungkin global warming ini isunya real, jadi sains itu sudah bersepakat terhadap itu, tidak ada keraguan bahwa ini sedang terjadi dan ancamannya sangat nyata. Kita nggak tahu masa depan seperti apa, tapi prediksinya itu sangat mengerikan gitu. Jadi ya memang harus kita laksanakan sebaik-baiknya upaya dekarbonisasi, upaya mereduksi emisi, upaya mencegah ekosistem penting seperti lahan gambut ini rusak. Jadi ya harapan saya semoga ada ini membuka mata buat teman-teman, buat saya sendiri. Semoga kita ada di sisi yang benar di masa depan itu. Jadi kalau mau ditanya sama anak kita tuh nanti nggak malu lah gitu, nggak ini ya, kita tahu kita ngapain. Itu mungkin Mas Saidi. Jadi terima kasih atas undangannya, terima kasih yang sudah hadir. Selamat malam waktu Indonesia bagian Barat. Selamat melanjutkan aktivitas besok dan seterusnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita applause dulu buat Mas Malik. Oke, mantap. Oke, buat
semuanya. Kita ucapkan terima kasih sudah hadir di malam ini. Nantikan, next kita mungkin minggu depan kita agendanya akan bahas CCUS ya. Mudah-mudahan jadi kita akan ada bahas tentang CCUS sama nih, masih ada nyambung tentang karbon nih kita. Mudah-mudahan nanti kita tunggu saja info-info lanjutan untuk di FVD edisi selanjutnya. Baik, dari saya mewakili dari tim FVD mengucapkan terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Sehat.